Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan barokahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat dan berkah ilmunya. Amin. Kami dari mahasiswa STIMIK Al-Rahmah Yogyakarta, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah kewirausahaan dengan materi apa itu wirausaha dan mengapa harus berwirausaha dengan dosen pengampu Bapak Irfan Nuruddin STHI MSI. Terima kasih kepada Bapak dosen Irfan Nuruddin STHI MSI yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk mempresentasikan tugas ini. Tak lupa juga teman-temanku seperjuangan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing saling bekerjasama dalam menyelesaikan tugas ini. Jadi ini video presentasi dari kelompok kami. Baik, saya Gufron Wahyu Saputra. Saya akan membawakan susunan presentasi kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Gufron Wahyu Saputra, NIM 122111842. Berikutnya Ahmad Khairul Mustafa, NIM 122111824. Adapun berikutnya Toatur Rijal, NIM 122111866. Dan terakhir Muhammad Zainal Arifin, NIM 122111854. Baik, kita masuk pada inti presentasi kali ini. Buat Mas Tova, Mas Rijal, Mas Zainal, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan definisi kewirausahaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata wirausaha merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan menggerakkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Maka pengertian kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Kewirausahaan dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat. Namun, teori mengenai kewirausahaan sendiri banyak berkembang dan memiliki arti masing-masing menurut para ahli. Menurut Ricard, kewirausahaan sebagai pekerjaan itu sendiri atau wirausaha, seseorang pengusaha membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang beresiko atau ketidakpastian. Kemudian menurut Thomas, kewirausahaan adalah
penempatan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Kemudian menurut Norman dan Thomas, kewirausahaan adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya. Dalam menjalankan ataupun menciptakan suatu usaha, seseorang wirausahawan wajib memiliki bekal pengetahuan yang cukup agar usaha yang dijalankannya jalan lancar dan mampu mengatasi permasalahan yang muncul pada saat usaha berjalan. Di masa pandemi ini sangat dibutuhkan cara berpikir yang strategis. Pola berpikir seperti ini diperlukan agar seseorang wirausahawan mampu beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang muncul akibat wabah pandemi COVID-19 ini. Salah satu bekal yang harus dimiliki seseorang wirausahawan adalah konsep dasar mengenai kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan yaitu ada 5. Pertama adalah kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Kelincahan ini berkaitan erat antara kecepatan kemampuan belajar terhadap hal yang baru. Pandemi datang secara tiba-tiba, seolah-olah mempercepat kebiasaan hidup itu. Dari sisi wirausaha, seorang dituntut untuk lincah merespon kondisi ini, baik secara strategi, hasil, dan pasar. Daya tahan atau menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar di masa pandemi ini. Imunitas pada diri pribadi maupun perusahaan terdampak oleh pandemi. Daya tahan sangat dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan penjualan. Jika produksi yang dihasilkan masih dibutuhkan banyak konsumen di masa pandemi ini, dengan sendirinya pemasukan perusahaan akan mengalir terus. Hanya mereka yang memiliki daya tahan tinggi bisa lolos dari ujian. Kemudian kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu singkat-singkatnya. Seorang wirausaha harus memiliki kecepatan dalam berinovasi untuk melesat maju, untuk menjawab tantangan pasar, dan secepat apa seseorang wirausahawan mampu melaju melebihi pesaingnya. Dan kelenturan adalah orang yang mampu menyesuaikan kehidupan di mana tempatnya. Kelenturan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. Seorang wirausahawan diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dimanapun tempatnya, mampu memaksimalkan potensi ruang yang ada untuk melakukan proses usaha tanpa harus mengeluh dengan kondisi tempat yang ada. Yang terakhir adalah kekuatan atau yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam meningkatkan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam respon kegiatan kewirausahaan, karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Mau jadi yang terdepan atau maupun bertahan dalam pandemi, jika memiliki semua unsur ini dalam diri seseorang perlu usaha, maka akan sangat besar kemungkinan untuk bertahan dan memajukan dirinya. Wirausaha merupakan sesuatu yang bisa dilakukan untuk orang yang mampu membuka usaha secara mandiri. Wirausaha ini dapat dilakukan sebagai usaha sampingan jika ada pekerjaan sebagai karyawan, tetapi jika Anda belum mempunyai pekerjaan, wirausaha merupakan suatu pekerjaan yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan penghasilan. Contoh wirausaha yang banyak dilakukan adalah mendirikan bengkel misalnya.
Contoh wirausaha yang dapat Anda lakukan dengan modal kecil atau bahkan tanpa modal namun Anda dapat mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Pertama adalah catering rumahan. Wirausaha dengan membuka catering rumahan merupakan usaha yang dapat dilakukan jika Anda hobi memasak. Nomor 2 adalah dropship. Contoh wirausaha lainnya yang mudah dilakukan tanpa modal adalah melakukan dropship. Dropship ini bisa dikatakan bisnis yang tanpa mengeluarkan modal, hanya paket kuota jika Anda menggunakan media sosial untuk berjualan. Kemudian nomor 3, definisi desain grafis. Desain grafis ini adalah salah satu usaha yang dapat Anda lakukan walaupun Anda tidak mahir dalam gambar, karena desain itu bisa dipelajari. Nomor 4, percetakan. Usaha percetakan ini tidak memerlukan modal yang banyak. Mulai percetakan dengan skala kecil, misalnya membuka jasa print atau fotokopi. Nomor 5, menjual aneka minuman. Usaha jual aneka minuman merupakan suatu usaha yang menguntungkan. Usaha menjual minuman ini bisa dengan menjual jus, buah, atau menjual kopi atau jamu. Nomor 6, menjual makanan ringan. Membuka usaha dengan jualan makanan ringan seperti kue kering, keripik, kerupuk hasil buatan sendiri adalah sebuah usaha yang dapat menghasilkan. Kemudian ada buka toko handphone atau pulsa, dan juga jasa cuci motor mobil. Sekian definisi kewirausahaan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan ada pembahasan mengapa harus berwirausaha yang akan disampaikan oleh Saudara Rizal. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiyah laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Irfan Nuruddin, STHI MSI selaku dosen kewirausahaan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan beberapa materi terkait kewirausahaan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi kewirausahaan tentang alasan mengapa kita harus berwirausaha. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Baik, alasan yang pertama yang akan saya utarakan adalah dengan berwirausaha kita dapat memperbaiki kualitas hidup kita. Saya awali dengan sebuah pertanyaan. Ketika Anda berwirausaha, siapa yang bilang Anda akan jatuh miskin? Tentu saja anggapan mereka salah, di mana Anda justru bisa memperbaiki kualitas hidup baik dari sisi finansial maupun moral. Berwirausaha mengajarkan kita untuk bekerja keras, kemudian menggapai target dan selalu berjuang hingga kesuksesan tercapai. Kemudian selain itu, di sisi finansial, kewirausahaan membiasakan Anda untuk bisa menabung dan mengelola uang dengan baik dan teratur, agar uang yang Anda miliki itu tidak lari ke keinginan atau kebutuhan yang bukan menjadi prioritas Anda. Kemudian, mereka para wirausahawan yang sukses berhasil mengatur uang dan mendisiplinkan diri untuk bisa bekerja keras menggapai usaha yang dianggap sukses sesuai targetnya. Alasan yang kedua yang akan saya utarakan adalah dengan berwirausaha kita memiliki sikap mandiri. Apa hubungannya berwirausaha dengan sikap mandiri? Tentunya sudah jelas ada hubungannya. Dimana jika Anda hanyalah karyawan biasa, yang Anda miliki hanyalah tanggung jawab bekerja sesuai dengan kepentingan dan pendapatan yang dihasilkan. Apalagi jika Anda hanya sebatas karyawan, sudah jelas akan menghasilkan uang yang terbatas dan pekerjaan yang hanya itu-itu aja. Namun berbeda dengan
berwirausaha, di mana Anda dituntut untuk lebih mandiri dan juga berani untuk mengambil keputusan. Kemudian, dalam berwirausaha, keuntungan serta kerugian ditanggung oleh diri sendiri. Hal ini mengharuskan Anda untuk melangkah secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Selain itu, Anda juga haruslah berusaha untuk mensukseskan atau mendirikan usaha sampai dianggap bisa berjalan dengan baik. Hal ini juga menyangkut sikap mandiri yang dikatakan, karena dengan atau tanpa bergantung pada orang lain, Anda sudah bisa menghasilkan uang dengan usaha sendiri. Mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf dan koreksi jika ada salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi berikutnya yakni tentang manfaat berwirausaha yang akan disampaikan oleh Saudara Yainal Arifin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kepada Bapak Nuruddin selaku dosen penangguh kewirausahaan yang saya hormati dan saya cintai, saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit gagasan dan ilmu yang saya miliki. Tak lupa saya aturkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah memberikan saya dan rekan satu kelompok saya untuk menyampaikan tugas presentasi kewirausahaan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi kewirausahaan dalam hal manfaat dari kewirausahaan. Mungkin ada banyak manfaat dari kewirausahaan tersebut, akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 manfaat dari kewirausahaan tersebut. Yang pertama ialah seorang pewirausaha itu akan memiliki pemikiran yang kreatif, seperti itu. Mengapa demikian? Karena biasanya seorang pewirausaha itu memulai karirnya, memulai bisnisnya, merintis bisnisnya itu dari bisnis kecil-kecilan. Bahkan bisa dikatakan dia memulainya itu dari nol, seperti itu. Nah, akan tetapi munculnya bisnis tersebut itu berawal dari pemikiran sang pewirausaha yang kreatif tersebut. Nah, dari pemikiran tersebut, maka seorang pewirausaha itu akan memaksimalkan potensi dan bakat dalam dirinya untuk menjadikan bisnis yang telah dia bangun, bisnis yang dia rintis itu menjadi bisnis yang terus berkembang dengan sehingga bisnis tersebut itu dapat berkembang dengan baik, seperti itu. Nah, itu manfaat dari kewirausahaan yang pertama. Kemudian manfaat dari kewirausahaan yang kedua ialah banyaknya relasi, seperti itu. Apakah benar seorang pewirausaha itu memiliki relasi yang banyak? Kalau menurut saya itu benar adanya. Mengapa? Karena kalau kita pikir-pikir ya, seorang pengusaha itu adalah produsen yang akan memproduksi sebuah produk, seperti itu, dimana produk tersebut akan sampai ke konsumen dan dikonsumsi tersebut. Nah, seperti itu. Nah, dari proses memproduksi hingga sampainya produk ke konsumen itu membutuhkan relasi yang banyak, seperti itu. Kalau teman-teman susah membayangkan itu dapat gimana ya, dapat kita misalkan aja seorang pembisnis lele, peternak lele. Nah, mungkin dia memulai karirnya itu biasanya awalnya dia tuh dari proses pembibitan. Nah, dalam proses ini seorang peternak lele itu membutuhkan relasi peternak lele juga yang lain, bahkan yang sudah mungkin peternak yang sudah berpengalaman dalam peternak lele, seperti itu, sehingga dia dapat mengambil ilmunya
tahu caranya bagaimana membibitkan bibit lele hingga hasilnya itu maksimal seperti itu. Nah, setelah itu ada juga proses pertumbuhan lele dan bahkan hingga proses pemasaran dari lele tersebut. Nah, oleh karena itu dari proses pembibitan, proses pertumbuhan, proses pemasaran lele tersebut itu membutuhkan relasi atau kenalan-kenalan yang banyak seperti itu, sehingga proses pembibitan, proses pertumbuhan, dan proses pemasaran lele itu dapat berkembang dengan lancar seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi, ya benar adanya tidak dapat dipungkiri bahwasanya seorang pewirausaha itu akan memiliki relasi yang sangat banyak seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, untuk yang terakhir ialah seorang pewirausaha itu akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, seperti itu. Nah, apakah benar? Gimana ya? Kok bisa seorang pewirausaha tersebut mampu membuat lapangan pekerjaan bagi orang lain seperti itu? Seperti ini, Mas. Seorang pewirausaha itu dari gini, kalau dia berawal dari pemikirannya yang kreatif ya, kemudian dia memaksimalkan potensi dalam dirinya, memperbanyak relasinya, sehingga apa yang dia mulai, bisnis yang dia mulai itu berhasil menjadi besar, menjadi bisnis yang sangat besar. Nah, setelah menjadi bisnis yang besar tersebut, kok kayaknya kan nggak mungkin ya seorang pewirausaha tersebut menghandle pekerjaan itu semua seperti itu. Nah, dari situlah sang pewirausaha akan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain seperti itu, sehingga dari lapangan kerja tersebut akan mengurangi banyaknya pengangguran di Indonesia ini seperti itu. Nah, mungkin itu karyanya seorang pewirausaha, hebatnya seorang wirausaha. Dia memulai karirnya dari pemikirannya yang kreatif, terus dia memaksimalkan bakat dan potensi dalam dirinya, kemudian dia memperluas relasinya, kemudian hingga akhirnya dia juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi saudaranya seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dalam saya menyampaikan, banyak tutur kata yang salah, perkataan yang belepotan, atau perkataan yang menyinggung hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya seperti itu. Untuk Bapak Nuruddin selaku dosen kewirausahaan, apabila banyak salah yang saya sampaikan, banyak kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon bimbingannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.